أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Para hadirin peserta kajian online yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan juga orang-orang yang setia mengikuti jejak langkah beliau sampai akhir zaman nanti. Alhamdulillah di pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa memulai kajian online kita yang telah kita canangkan sepekan yang lalu untuk kita mulai pada pagi hari ini. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini saya masih belum bisa nyebrang ke Pulau Jawa. Sebelumnya saya berpikir Jumat ini saya sudah bisa online dari rumah seperti biasa, tapi qadarullah saya masih berada di tengah perjalanan. Insyaallah kita akan membahas sebuah kitab yang membahas tentang persoalan at-tauhid sebagaimana yang diminta oleh panitia. Kitab ini merupakan salah satu dari karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, salah seorang ulama pembaharu dakwah Al-Islam yang hidup di abad ke-12 Hijriyah, yang dari namanya muncullah julukan untuk mendiskreditkan, untuk memojokkan, untuk membuat orang-orang lari dari dakwahnya, yaitu yang dikenal dengan dakwah Wahabiyah atau dakwah Wahabi. Namun apabila kita memperhatikan tulisan-tulisan beliau, karya-karya beliau, justru apa yang disebarkan dari isu-isu yang buruk tentang dakwah ini, justru itulah Islam itu sendiri, Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang akan dijelaskan dalam kitab yang akan kita bahas ini. Kitab ini judulnya adalah Tafsir Kalimat Tauhid, dan tentunya judul ini bukan dari beliau. Judul ini dibuat oleh ulama-ulama setelahnya, karena aslinya dia adalah hanya sebuah surat atau tanya jawab. Beliau ditanya, kemudian beliau menjawab, yang isinya adalah tentang penjelasan akan hakikat dari kalimat at-tauhid, kalimat la ilaha illallah. Dan untuk acuan dalam pembahasan kita ini, kita mengambil naskah atau nuskhah yang ada pada kitab silsilah Syarah Rasail, yaitu di mana Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau memiliki syarah yang banyak terhadap karya-karya dan surat-surat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang menjelaskan tentang makna la ilaha illallah, yang dicetak dengan judul Silsilah Syarhur Rasail. Kitab ini sudah cukup lama dan banyak mengalami cetak ulang. Dan para peserta kajian online juga bisa mengakses kitab ini dengan cara mendownloadnya. Dan kitab Tafsir Kalimat Tauhid ini ada pada halaman yang ke-129 dari kitab Silsilah Syarah Ar-Rasail. Baiklah, kita akan masuk kepada pembahasan kita dari pembacaan kitab Tafsir Kalimat Tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala an makna la ilaha illallah. Setelah basmalah dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau ditanya tentang makna la ilaha illallah fa ajaba biqaulihi. Lalu beliau menjawab dan beliau berkata, i'lam rahimakallahu ta'ala. Ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala
merahmatimu. Anna hadhil kalimah hiyal fariqah bainal kufri wal Islam. Bahwa kalimat ini merupakan kalimat pembeda antara kekufuran dan Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, tentunya kita tidak perlu lagi memperkenalkan siapa halnya beliau ini. Telah banyak ditulis biografi baik dari orang-orang yang mencintai beliau, bahkan juga dari orang-orang yang membenci dakwah beliau. Namun cukup bagi kita untuk mengetahui bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah seorang ulama, bukan orang yang didengung-dengungkan oleh musuh-musuh Islam bahwa dia tidak memiliki guru, bahwa dia tidak pernah belajar ilmu agama kepada guru, bahwa dia adalah orang yang otodidak. Ini semua adalah kadzib. Semua ini adalah berita yang dusta. Karena guru pertamanya sendiri itu adalah ayahnya. Ayahnya beliau yaitu Abdul Wahhab yang merupakan qadhi, seorang hakim agung. Kalau sekarang kita di sini disebut dengan seorang hakim agung. Tentunya seseorang tidak diposisikan menjadi hakim kecuali dia adalah orang yang memiliki ilmu. Hakim agung di sebuah negeri yang dikenal dengan Huraimila, ya, yaitu sebuah negeri yang ada di bilangan wilayah Najd. Sekarang ini tidak jauh lokasinya dari kota atau ibu kota Arab Saudi, yaitu Ar-Riyadh. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala banyak menulis risalah-risalah seputar at-tauhid, dan dengan tauhid inilah beliau rahimahullahu taala ya dikenal dakwahnya. Dan beliau tidak hanya sebatas menyampaikan tauhid secara teori, melainkan beliau juga mengajak dengan berkirim surat kepada kabilah-kabilah yang ada di sekitarnya, dan juga menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga dakwahnya kita kenal begitu besar gaungnya semenjak abad ke-12 sampai abad ke-14 kita sekarang ini. Di sini dikatakan bahwa beliau ditanya. Jadi ada orang yang bertanya kepada beliau, yaitu tentang makna la ilaha illallah, tentang makna kalimatut tauhid. Karena la ilaha illallah inilah kalimat at-tauhid. Dan tauhid itu sendiri dia memiliki arti menyatukan. Dia memiliki arti menyatukan menurut bahasa. Nah, kalau kita lihat kepada kalimat la ilaha illallah, ini mengandung makna penyatuan. Karena dia terdiri dari dua komponen, yaitu meniadakan dan menetapkan. Tidak ada kecuali. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Nah, komponen ini itu tidak ada kecuali, ini merupakan komponen yang paling ampuh dalam mencapai makna penyatuan itu. Ya, seperti misalnya kita katakan tidak ada di rumah kecuali Umar. Maka siapapun yang mendengar kalimat ini, dia memahami bahwa di rumah itu hanya ada satu orang. Siapa dia? Yaitu Umar. Berbeda kalau susunannya bukan itu. Seperti misalnya dikatakan Umar di rumah, atau di rumah ada Umar. Maka ini bukan penyatuan. Karena bisa aja kalau dibilang Umar di rumah, ada selain Umar di rumah. Atau di rumah ada Umar, bisa jadi ada orang lain selain Umar di rumah itu. Tapi kalau kita katakan tidak ada di rumah kecuali Umar, kecuali Ali misalnya, atau kecuali Utsman, maka itu maknanya penyatuan. Nah, begitu juga pada kalimat tauhid, dia menggunakan komponen ini, menggunakan metode bahasa seperti ini, tidak ada kecuali. Ya, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Nah, maka dia disebut dengan penyatuan. Dan penyatuan itu dalam bahasa Arab disebut dengan tauhid. Disebut dengan tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan. Diambil dari masdar wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya menyatukan. Kemudian beliau di sini tidak langsung memberi jawaban.
Ya, tidak langsung memberi jawaban, melainkan beliau menjelaskan tentang kedudukan kalimat ini, ya, agar siapa saja yang membaca tulisannya, mendengarkan penjelasannya, mengetahui kadar yang besar dari kalimat yang agung ini. Yang pertama kata beliau, i'lam rahimakallahu ta'ala, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, bahwasanya kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah ini, hiyal fariqah, dia disebut sebagai fariqah, disebut sebagai pembeda. Itu pembeda dari apa? Pembeda antara kekufuran dan keislaman. Ya, artinya apa ini? Maksudnya siapa aja ya yang mengucapkannya maka dia muslim. Ya, maka dia muslim. Dan siapa saja yang tidak mengucapkannya maka dia belum muslim. Tapi nanti seperti yang akan dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, bahwa yang dituntut dari kalimat ini itu tidak hanya mengucapkannya saja, atau bukan hanya mengucapkannya saja, melainkan ada hal-hal lain yang dituntut ya setelah seorang mengucapkannya. Jadi ini keutamaan yang pertama, yaitu dia sebagai fariqah, sebagai kalimat pembeda antara ya Islam ya dengan kekufuran. Baik, kita sedikit baca perkataan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Beliau berkata dalam penjelasannya, kalimatul la ilaha illallah kalimatun azimatun. Kalimat la ilaha illallah ini dia merupakan kalimat yang agung. Khafifatun 'alal lisani, ringan untuk diucapkan. Wa hiya 'azimatun fil mizan. Namun dia sangatlah besar keagungannya dalam timbangan. Ya, sebagaimana yang kita kenal, mungkin juga hadirin banyak yang mengetahui tentang hadis bitaqah, hadis tentang kartu, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil seorang di hadapan semua manusia di mahsyar. Ya, di hadapan semua manusia di mahsyar pada saat proses hisab. Ya, bahwa orang ini disebutkan memiliki ya 99 catatan amalan. Setiap lembarnya sejauh mata memandang yang isinya semuanya dosa. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, dipanggil dia di hadapan sekalian manusia. Kemudian dibentangkanlah oleh malaikat itu 99 catatan amalan. Masing-masingnya catatan amalan tersebut sejauh mata memandang. Yang semuanya adalah dosa dan kesalahan. Ya, semuanya adalah dosa dan kesalahan. Ya, kemudian dikeluarkanlah satu kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Ini singkatnya. Kemudian diletakkan 99 catatan amalan di satu anak timbangan. Kemudian diletakkan kartu yang bertuliskan la ilaha illallah di timbangan yang lainnya. Kemudian setelah ditimbang, maka terbanglah anak timbangan yang berisikan 99 catatan amalan tersebut. Sedangkan anak timbangan yang berisikan kalimat la ilaha illallah, dialah yang berat. Jadi, walaupun dia ini khafifah, yaitu ringan untuk diucapkan di lisan, namun dia berat di timbangan. Tapi ini bagi siapa? Jawabnya adalah bagi mereka yang mengucapkannya, ya, memahami maknanya, kemudian mengamalkan kandungannya, dan tidak terjatuh kepada salah satu dari pembatal-pembatalnya. Jadi ada 4. Baru kalimat la ilaha illallah itu akan menjadi berguna bagi orang yang mengucapkannya. Kata Syekh Shalih Fauzan melanjutkan, "Li'annaha fil haqiqati hiya madmunul Islam." Karena pada hakikatnya kalimat la ilaha illallah inilah inti sarinya Islam. Inti sarinya agama yang dibawa Nabi itu ada pada la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallahnya pergi, ya, dengan seorang melakukan pembatal keislaman, walaupun dia misalnya punya banyak amalan, maka pergilah Islam itu juga. Islam itu pun pergi. Maka ini pertahanan terakhir seorang muslim.
untuk jangan sampai dia jatuh kepada hal yang membatalkan keislamannya, ya, sampai kematian menjemputnya. Wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim begitu juga Yaqub, keduanya mewasiatkan anak-anaknya dengan mengatakan, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala telah memilihkan bagi kalian agama. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan al-Islam. Kecuali dalam keadaan al-Islam. Selanjutnya berkata Syekh, itu Syekh Shalih Fauzan, walakin hadhil kalimah laisat mujarrad laf bal laha ma'na wa laha muqtada. Tapi kalimat la ilaha illallah ini dia bukan sekedar kalimat yang diucapkan dengan lisan, melainkan dia memiliki makna dan memiliki tuntutan. Jadi ada makna yang dikandung yang menuntut kita untuk merealisasikan kalimat ini. Ya, jadi dia bukan hanya sekedar pengakuan. Walaha arkan. Syekh Fauzan melanjutkan. Dan dia juga memiliki rukun-rukun. Ya, kita ketahui rukun la ilaha illallah ada 2, nanti kita akan bahas juga. Walaha syurut. Dan dia juga memiliki syarat-syarat. Jadi ada rukunnya, ada syaratnya. La budda min ma'rifatiha. Yang harus setiap muslim itu mengetahuinya. Yang harus setiap muslim itu mengetahuinya. Faham maknanya. Ya, kemudian juga dia mengerti kandungannya. Ya. Dan dia menjaga dirinya agar tidak terjatuh kepada salah satu dari pembatalnya. Jadi nanti kita akan singgung apa maknanya. Kemudian apa saja rukun-rukunnya. Dan apa saja ya syarat-syaratnya. Rukunnya ada 2. Syaratnya ada 8. Ya, semua itu akan kita bahas sedikit demi sedikit insya Allah. Selanjutnya kata Syekh Saleh melanjutkan, walau kana al-qasdu mujarradu talaffuz biha sara kullu man yaquluha musliman li'annahu sahula an yaqula la ilaha illallah wa yasiru musliman walau lam ya'mal syai'an. Kalau yang dituntut dari kalimat la ilaha illallah ini itu hanya sekedar mengucapkannya, berarti semua yang mengucapkannya menjadi muslim sekalipun dia tidak beramal. Dari sini kita ketahui bahwa ya kalimat la ilaha illallah ini tidak hanya menuntut kita hanya sekedar pengucapannya tanpa amal, melainkan ya di samping pengucapan lisan ada tuntutan lain yang harus kita datangkan, yaitu mengamalkannya. Ya, ini ya menjadi garis pembeda ya antara akidah Ahlussunnah dalam hal ini akidah Salafiyah dengan akidah Al-Murji'ah. Ya, di mana orang-orang Murji'ah ya dalam persoalan iman mereka hanya mensyaratkan keyakinan hati dan ucapan lisan. Sedangkan Ahlussunnah menambah yang ketiga ya yaitu yang mengerjakan dengan anggota badan. Jadi kata Ahlussunnah tentang iman itu adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil jawarihi wal arkan. Ucapan dengan lisan, ya, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. Nah, jadi dari sini kita ketahui bahwa Syekh Shalih Fauzan di sini sudah mulai menyinggung, ya, menyinggung persoalan, ya, di mana sebagian orang ada yang mengatakan, ya, tidak perlu amal, atau mengatakan bahwa harus ada amal, ya. Jadi secara konsepnya mereka bilang iman itu adalah ucapan dan amal. Namun mereka kontradiktif, ya. Ketika ada orang yang tidak beramal sama sekali,
ya, dan dia mengaku muslim, dia juga sebut orang itu muslim. Padahal dalam definisi imannya, dia mengatakan bahwa iman itu ucapan dan perbuatan. Nah, di sini dia tidak konsekuen dengan prinsipnya. Tapi Ahlussunnah konsekuen. Kalau ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, namun dia tidak mau beramal, maka dia bukan muslim. Maka dia bukan muslim. Kenapa? Karena iman itu ucapan dan sekaligus juga adalah perbuatan. Kemudian Syekh Shalih Fauzan melanjutkan, "Fahadhi kalimatun 'azimatun." Kalimat ini merupakan kalimat yang agung, walakin laha makna, walaha muqtada, walaha arkan, walaha syurut, la budda min tahqiqiha. Kalimat ini merupakan kalimat yang agung, tapi dia memiliki makna, memiliki kandungan, memiliki rukun, memiliki syarat-syarat yang wajib untuk direalisasikan. Wajib untuk direalisasikan. Ya. Walihada fa inna la tanfa'u illa ma'a wujudi hadhil madhkurat. Oleh karena itu tiada berguna kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh seseorang sampai orang itu mendatangkan ini semua. Maknanya dia paham. Ya, dia datangkan kandungannya. Dia mengerti rukunnya. Dia mendatangkan syarat-syaratnya. Ya. Jadi harus disertai dengan amal. Dia bukan hanya sekedar pengucapan lisan. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala di kitab ini juga, karena kalau yang dituntut hanya pengucapan dengan lisan, berarti orang-orang munafik yang mengucapkan dengan lisannya la ilaha illallah, mereka muslim. Padahal Allah sebutkan dalam Quran bahwa mereka tempatnya fid darkil asfali minan nar. Tempatnya adalah di lembah neraka yang paling dalam. Jadi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada matan kitab, ya, di mana penulis mengatakan wahyal fariqah, bahwa kalimat ini merupakan kalimat pembeda. Ya, maka nggak boleh seorang muslim menganggap non muslim itu sebagai saudaranya. Ya, karena kalau dianggap sebagai saudaranya, maka ya dia letakkan di mana itu kalimat la ilaha illallah. Sedangkan kalimat ini adalah pembeda antara Islam dan kekufuran. Kemudian tiba-tiba datang seorang mengatakan bahwa orang Kristen saudara kita, orang Yahudi saudara kita, orang Hindu saudara kita. Ini orang udah kehilangan ya tauhidnya, sudah kehilangan la ilaha illallahnya. Kemudian Syekh Shalih Fauzan melanjutkan, wa hadhil kalimatu laha asma, dan kalimat ini memiliki nama yang banyak. Jadi ada banyak penyebutannya, disebut dengan kalimat tauhid karena ya maknanya menyatukan. Minha diantaranya annaha kalimatul ikhlas. Dia disebut juga dengan kalimat al-ikhlas. Lianna tanfi syirk billahi azza wa jal. Karena kalimat ini mengusir kesyirikan kepada Allah azza wa jal. Ya, karena ikhlas itu artinya adalah pemurnian atau kemurnian. Ya, di mana ibadah itu hanya murni diberikan kepada Allah. Maka orang yang mengucapkannya, ya, dia harusnya meninggalkan segala macam bentuk dari kesyirikan. Ya, dari perbuatan memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menafikan, mengusir kesyirikan kepada Allah. Wa tuthbitul ibadah lillahi azza wa jalla, dan menetapkan bahwa ibadah itu hanya milik Allah azza wa jalla. Ya, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali, gitu ya. Jadi ibadah apapun kepada selain Allah dia usir, dia buang. Ibadah kepada malaikat, ibadah kepada jin, pada kuburan, kepada wali, ya,
pada tempat-tempat yang dikeramatkan, benda-benda yang dipusakakan. Ini banyak ya di seantero Nusantara, Malaysia, Brunei, ajaran-ajaran yang seperti ini masuk ke dalam kebiasaan-kebiasaan ya orang-orang yang mengaku muslim. Ya, maka ini sungguh ya kasihan kita. Ya, kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah apabila yang mengucapkannya melakukan kesyirikan, maka kalimat itu pergi. Dia la yajtami'an wa la yartafi'an. Tidak berkumpul Islam dan kekufuran secara bersamaan pada diri seseorang. La yajtami'an. Tidak berkumpul keduanya pada diri seseorang secara bersamaan. Dia muslim, saat itu juga dia kafir, tak mungkin. Ya, apakah dia muslim maka kekufuran yang pergi, atau dia kafir maka Islam yang pergi. Nah, kalau seorang muslim mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia menyembelih untuk selain Allah, hilang, pergi Islamnya. Maka yang ada adalah kekufuran. Kemudian dia bertaubat, maka hilang kekufurannya, yang ada al-Islam. Maka dia nggak berkumpul sekaligus pada diri seorang. Wala yartafi'an, dan tidak pergi ya sekaligus kedua-duanya dari diri seseorang. Nggak mungkin seorang dalam satu waktu dia bukan muslim, bukan pula kafir. Ini nggak mungkin. Jadi itu kaidahnya. La yajtami'an wa la yartafi'an. Tidak berkumpul keduanya pada diri seorang sekaligus, sebagaimana dia tidak pergi dari diri seorang sekaligus. Maka harus ada salah satunya. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, dia mengusir dengan ucapan la ilaha, tidak ada ilah. Semua kesyirikan kepada Allah. Semua ibadah kepada selain Allah, dia usir. Illallah, kecuali Allah, yaitu dia tetapkan ibadah itu hanya untuk Allah. Makanya dia disebut sebagai kalimat ikhlas. Lidzalika summiyat kalimat al-ikhlas. Dari situ dia disebut sebagai kalimat ikhlas. Ai ikhlasut tauhid wa ikhlasul ibadah, yaitu memurnikan tauhid dan memurnikan ibadah. Wa tajannubus syirk, dan menghindari atau menghindarkan dan meninggalkan kesyirikan billahi azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla. Jadi udah dua. Yang pertama disebut kalimat tauhid. Yang kedua disebut sebagai kalimat al-ikhlas. Kemudian kata beliau, qala wa tusamma kalimatut taqwa, kalimat taqwa, dan disebut juga sebagai kalimat taqwa. Ini yang ketiga. Ya. Penyebutan yang ketiga. Seperti yang Allah sebutkan dalam ayat 26 dari surat Al-Fatih. إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. Pada ayat ini disebut dia sebagai kalimat taqwa, dan Allah lazimkan kepada mereka, kepada orang yang beriman, kalimat taqwa. Maksudnya kalimat la ilaha illallah. Kata Syekh Shalih Fauzan, wa kalimatut taqwa hiya la ilaha illallah. Kalimat taqwa yang dimaksud pada ayat ini itu adalah la ilaha illallah, li'annaha taqi man qalaha mukhlishan lillahi azza wa jal taqihi minan nar. Taqwa itu artinya pelindung. Ya. Seperti orang yang berjalan, ya kata Umar, di kegelapan dia takut ada lubang, takut ada paku. Ya. Maka dia berhati-hati, itulah takwa. Ya, berhati-hati dari jatuh ke lubang atau terinjak duri. Ya. Begitu juga orang yang mengenakan pakaian perang, baju besi, ya, atau ya topi besi untuk berperang, menggunakan tameng kalau zaman dahulu, itu takwa. Yaitu melindungi dirinya dari sabetan pedang atau dari hujaman panah dan tombak. Nah, begitu juga orang yang ya mengucapkan la ilaha illallah. Ya, dia melindungi dirinya dari kekekalan di neraka jahanam. Ya, melindungi dirinya dari kekekalan di neraka jahanam. Kata Syekh, qala li'annaha
taqi man qalaha. Karena kalimat ini taqi. Taqi itu artinya apa? Melindungi. Man qalaha, siapa saja yang mengucapkannya. Khalisan lillahi azza wa jalla. Dengan ikhlas, hanya mengharap wajah Allah azza wa jalla. Taqihi minan nar. Melindunginya dari jilatan api neraka. Jadi kalimat la ilaha illallah artinya barang siapa yang mengucapkannya, ya sebagaimana disebutkan dalam hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Dia masuk surga. Artinya dia selamat dari jilatan api neraka. Qala wa li'anna taqtadi a'mal al-birr. Dan juga kalimat takwa ini, kalimat la ilaha illallah ini, ya dia menuntut seseorang untuk mengerjakan kebajikan-kebajikan. Ya, mengerjakan amalan-amalan yang saleh. Lianna taqwa hiya a'malul birr wa ta'at. Karena takwa itu adalah amalan-amalan kebajikan dan beragam macam ketaatan. Hadhil kalimatu taqtadi kull a'malil birr wa ta'ah. Fahiya kalimatut taqwa. Kalimat ini menuntut seseorang untuk mengerjakan amalan-amalan kebajikan dan beragam macam ketaatan-ketaatan. Dialah kalimat takwa, yaitu kalimat la ilaha illallah. Sangkutannya apa? Bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus beramal. Tak hanya cukup dia mengucapkan dengan lisan. Baik, secara singkat kita persingkat. Beliau juga menyebutkan nama lain dari kalimat la ilaha illallah ini. Yang keempat adalah al-urwatul wuthqa. Ya, sebagai al-urwa al-wuthqa, yaitu buhul tali yang kuat. Bagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat 256 dari surat Al-Baqarah. Allah mengatakan, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah." Barang siapa yang dia kufur kepada taghut dan dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Berarti dia telah berpegang dengan buhul tali yang amat kuat. Ya, dan kufur bit-taghut serta beriman kepada Allah itulah la ilaha illallah. Itulah yang disebut dengan la ilaha illallah. Karena la ilaha adalah kufur kepada taghut. Illallah adalah beriman kepada Allah. Allah sebut faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Berarti dia telah berpegang dengan buhul tali yang amat kuat. Ya, kemudian seperti yang tadi telah disebutkan, yaitu dia disebut juga dengan fariqah. Itu sebagai kalimat pembeda, kalimat tauhid, kalimat taqwa, kemudian apa lagi? Kalimat ikhlas. Yang keempat urwatul wuthqa, yang kelima fariqah. Ya, yang kelima ini fariqah. Ini yang disebutkan oleh penulis. Kata Syekh Shalih Fauzan, qala wa aidan hiya kalimah. Hiya kama qala asy-syekh. Dan juga kalimat la ilaha illallah ini seperti yang disebutkan oleh penulis. Bahwa dia fariqah, sebagai pembeda bainal kufri wal Islam, antara kekufuran dan Islam. Faman qalaha. Nah, ini yang kita ingin tekankan di sini. Maka barang siapa yang mengucapkannya, aliman bimaknaha, mengerti maknanya, amilan bimuqtadaha, mengamalkan kandungannya, seorang musliman, maka dia muslim. Ya, siapa muslim? Orang yang mengucapkannya, memahami maknanya, mengamalkan kandungannya. Wa man aba an yaqulaha. Sedangkan barang siapa yang enggan untuk mengucapkannya, nggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Aw qalaha walakin lam ya'lam maknaha. Atau dia mengucapkannya tapi dia nggak paham maknanya yang benar. Aw qalaha, atau dia mengucapkannya terus dia juga paham maknanya yang benar. Mengucapkan, paham makna yang benar. Walam ya'mal bimuqtadaha. Lantas dia tidak mengamalkan kandungannya. Lam yakun musliman. Berarti dia belum menjadi muslim. Jadi ada 3 keadaan di sini. Ini sebagai penutup akhir kajian kita, insyaallah. Ya.
45 menit sudah. Yang pertama, orang yang ya enggan untuk mengucapkannya, enggan, tidak mau mengucapkannya. Jelas ini bukan muslim. Yang kedua, dia mengucapkan tapi nggak paham maknanya yang benar. Dia paham makna yang keliru. Ya, tidak ada yang menciptakan selain Allah katanya. Atau tidak ada yang menghidupkan mematikan kecuali Allah. Memahami makna yang keliru dengan memahami makna yang keliru tentang kalimat la ilaha illallah. Kondisi yang ketiga, nah ini yang paling mengerikan. Karena ini menyangkut orang yang sudah mengucapkan, sudah memahami maknanya, namun dia tidak mau mengamalkan. Nah ini tiga bukan muslim. Yang muslim yang mana? Kata Syekh, hatta ya'rif ma'naha. Sampai dia setelah mengucapkan, dia mengerti maknanya. Wa ya'mal bimuqtadaha. Mengamalkan kandungannya. Ya. Zahiran wa batinan. Lahir dan batin. Jadi mengucapkannya, memahaminya, kemudian mengamalkan kandungannya. Maka dialah orang yang muslim. Adapun yang mengucapkannya, ya tapi dia tidak memahami maknanya, dia bukan muslim. Atau dia memahami maknanya, namun dia tidak mengamalkan kandungannya, maka dia bukan muslim. Sampai seseorang itu mengucapkannya, kemudian memahami maknanya, kemudian mengamalkan kandungannya. Jadi ada dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini ada berapa jadinya? Kita sebut tentang nama-nama dari kalimat la ilaha illallah. Beliau sebut kalimat tauhid ya sebagai ya judul kitab. Kemudian yang kedua sebagai ya kalimat ikhlas, kata Syekh Saleh Fauzan. Sebut juga sebagai ya kalimatut taqwa. Disebut juga dengan urwatul wuthqa. Disebut juga dengan fariqah, pembeda antara kekufuran dan Islam. 5 kita sebut ya dalam tentang makna kalimat la ilaha, tentang ya penyebutan yang lain ya dari kalimat la ilaha illallah. Ini dulu insyaallah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pertama ini, pelan-pelan insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Tapi jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak bertanya mengenai yang empat kita ucap, faham akan maknanya, mengamalkan inti kandungannya tu. Yang mengamalkan inti kandungannya termasuk rukun dan juga syarat-syaratnya, Ustaz. Baik, apa yang dimaksud dengan mengamalkan kalimat la ilaha illallah yang menjadi standar sahnya keislaman kita? Karena kan itu yang dimaksud ya. Ya, betul Ustaz. Ya. Yang dimaksud dengan mengamalkannya yaitu mengamalkan rukun dari la ilaha illallah itu. Ya, mengamalkan rukunnya. Sedangkan rukunnya itu adalah menafikan ibadah dari selain Allah dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Yang menafikan itu meniadakan ibadah dari selain Allah dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Artinya jangan seorang itu jatuh kepada pembatal keislaman. Ya, yang ada banyak tentunya disebutkan oleh Syekh Muhammad dalam pembatal-pembatal keislaman ada 10. Itu yang paling bahayanya dan yang paling sering terjadinya. Jadi begitu jawabannya. Mengamalkan yang dimaksud adalah mengamalkan rukunnya berupa nafi dan itsbat. Ya. Karena nafi dan itsbat itu yang menjadi kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Ya, dia tidak menyembah selain Allah, tidak beribadah kecuali kepada Allah, dan dia mengibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hidupnya, sampai ajal menjemputnya. Itu yang dimaksud dengan mengamalkan yang menjadi standar keabsahan ya Islam seseorang. Wallahu a'lam.
Rasanya tak ada soalan dasar. Jadi kita tangguh sampai sini dulu. Taib, insyaallah. Jadi insyaallah cukup ya. Kita 45 menit lah materinya. Begitu. Ya, begitu. Ya, karena kalau kebanyakan nanti nggak bisa bisa menghimpun apa yang sudah disampaikan. Jadi pelan-pelan, semoga kita tetap semangat ya, karena ini pembahasan saya ingatkan, tentunya teman-teman tetap paham, ini pembahasan penting banget dan jarang yang memberikan perhatian tentang persoalan-persoalan ini. Ya, karena ini terkait dengan keabsahan Islam seseorang dan kita butuh untuk bersabar dalam belajar khususnya persoalan ini. Semoga dengan kemudahan yang Allah berikan ini kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Baik, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.